perkenalkan, nama saya Ahmad Rajati, perwakilan dari kelompok 12 yang akan membahas kompresi video ke BMP. Untuk utama, teknik kompresi data itu ada dua kelompok utama, yaitu lossy dan lossless. Untuk lossy, teknik kompresi secara lossy dilakukan dengan teknik kompresi data dengan menggunakan perselisihan data utama guna menggunakan data sekecil mungkin. Untuk lossless, teknik kompresi data secara lossless yaitu teknik kompresi mengurangkan jumlah data menjadi duplikasi, memiliki simbol yang sama sebelum terjadi kompresi data. Kodek kompresor atau dekompresor, suatu hal rutin software yang mengkompresi video mentah untuk disimpan dan kemudian mendekompresnya untuk ditampilkan pada PC. Video kodek pada umumnya menggunakan teknik kompresi lossy. Video yang dikompres dengan lossy kodek tidak sama dengan rekaman aslinya, karena ada informasi yang diabaikan pada waktu kompresi untuk mengurangi ukuran file. Jumlah data yang terdapat pada file video resolusi tinggi sangat banyak sehingga tidaklah bagus untuk menggunakan kompresi lossless. Untuk video kodek sendiri ada dua, frame-based kodek dan source atau temporal kodek. Untuk frame-based kodek seperti Cinepad atau Motion Graphics bekerja dengan melihat dan mengkompres setiap frame secara terpisah. Untuk temporal kodek yaitu mengkompres suatu aliran yang menyimpan frame pertama, frame selanjutnya dibandingkan dengan frame tersebut, dan perubahan apapun di antara keduanya dipisahkan dan disimpan. Discrete Continuous Transform (DCT) mentransformasikan data dari domain ruang atau spasial ke domain frekuensi. Itu merupakan bagian-bagian pengkodian WMP. Untuk domain ruang atau domain spasial, ruang di mana data ditampilkan dalam pixel-pixel dan penitipan dilakukan dengan sedikit mengubah nilai pixel-pixel tertentu. Untuk domain frekuensi, mentransformasikan data menjadi frekuensi kemudian menitipkan data dilakukan dengan sedikit mengubah nilai koefisien tertentu. Kuantitas, proses untuk mengurangi jumlah bit yang diperlukan untuk menyimpan suatu nilai dengan memperbesarnya. Kuantitas dilakukan untuk membantu keluaran proses divisi dengan suatu nilai koefisien yang ditetapkan dalam metrik kuantitasi yang dioptimalkan sehingga mendekati sistem visual manusia. Untuk dekuantisasi adalah proses untuk mengembalikan data frame hasil proses divisi ke bentuk semula agar dapat digunakan menjadi frame reference bagi kompresi interface. Entropy coding, prinsip kerjanya mengkodekan setiap pixel frame tertentu yang mempunyai panjang yang berbeda yang mewakili unsur rangkaian video ke dalam seluruh bit stream yang dikompresi untuk disimpan atau ditransmisikan. Inverse Discrete Continuous Transform (IDCT). Prinsip kerjanya, proses ini sama seperti dequantization. Untuk mengembalikan data frame hasil proses divisi ke bentuk semula agar dapat digunakan menjadi frame reference bagi proses kompresi interframe. Kompensasi gerak. Metode ini juga menggunakan pembagian blok yang sama, namun blok tersebut dibandingkan dengan frame yang sebelumnya hingga ditemukan blok yang paling mirip. Perbedaan lokasi antara blok tersebut dengan blok yang mirip pada frame yang sebelumnya disebut vektor gerak. Metode ini sangat efektif karena hanya vektor gerak saja yang disimpan atau ditransmisikan sehingga dapat memberikan kompresi video yang optimal. Untuk estimasi gerak, motion estimation, dilakukan proses kompresi interframe, yaitu proses motion estimation atau estimasi gerak, karena hanya bagian kecil saja dari frame yang berubah bila dibandingkan dengan frame patung sebelum dan sesudahnya. Proses ini mengestimasi gerakan blok-blok antar frame. Setiap blok dibandingkan dengan blok berukuran sama pada frame sebelumnya dilakukan menggunakan pencocokan blok. Proses ini dilakukan sampai semua frame habis. Untuk frame reference, tempat penyimpanan hasil sekuentasi dan ADCT dari proses sebelumnya dan menjadi frame reference bagi proses interframe. Dan berikut penjelasan mengenai struktur pengkodean WMP, yaitu format warna interna untuk WMP adalah 8 bit, kodeknya menggunakan sebuah block base, dan transformasi spasial domain pada level tinggi sama dengan standar
frekuensi video sejak MPEG-1 dan H261 yang dikenal secara luas. Standar kompresi WMV melakukan blok per blok. Prediksi dari blok yang digunakan saat ini dilakukan dengan melihat pada sebuah blok yang berukuran sama pada frame di konstruksi sebelumnya yang dipindahkan dari posisi asli oleh motion vector. Secara bertahap, perbedaan pergerakan perpindahan frame atau residual error dihitung sebagai perbedaan perubahan antar blok sebenarnya dan prediksi kompensasi geraknya. Pada decoder, koefisien transformasi terkuantisasi dikodekan secara entropi. Dekuantisasi diinvers ditransformasikan untuk menghasilkan suatu rata-rata dari kompensasi gerak untuk membangkitkan konstruksi. Sekian, terima kasih atas penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.